Halo semuanya, apa kabar? Hari ini di tanggal 11 Juli 2022. Halo. Oh iya, baru 2 kali upload tentang nge-review film. Nggak nge-review sih, lebih ke arah ngambil hikmah apa sih yang bisa diambil dari film itu. Tapi karena gue belum nyelesain series apapun, jadi kita skip aja bagian itu. Kita coba untuk cerita tentang apa yang ada di otak gue aja nih ya. Mungkin karena gue gitu ya, nggak terlahir sebagai orang kaya, dan gue menganggap ya udahlah, gue mungkin penganut apa yang Bill Gates bilang gitu loh. Ketika lo terlahir miskin, itu bukan salah lo, tapi ketika lo nanti mati miskin, itu baru salah lo. Dan gue mikir ya udah, nggak ada cara apapun tuh nggak bisa membuat gue kaya mendadak selain ya menerima keadaan gue. Kalau gue ya emang nggak kaya, nggak terlahir sebagai orang kaya. Jadi kayak gue mau sesedih apapun, senangis apapun gitu ya, semenolak apapun, kalau misalnya gue nggak terlahir dari keluarga kaya, ya nggak akan pernah bisa selain ya menerima itu semua. Jadi karena gue mikir oke lah gitu loh, gue nggak terlahir dari keluarga kaya, oke. Jadi apa dong yang bisa gue lakuin selain bisa mengandalkan keuangan? Karena kan secara tidak langsung itu mempengaruhi juga ya, karena keuangan yang nggak banyak. Jadi mikir kayak mungkin geraknya juga nggak terlalu banyak, tapi gue mikir kayak gerakan apa nih yang bisa gue lakuin dengan seminimal mungkin uang gitu loh. Gue main kesini mikir kayak jangan menjadikan faktor utama uang. Gue itu emang sering banget sih dengar kata-kata itu, dan mungkin benar. Semakin dilihat-lihat lagi gitu ya, ternyata ya emang uang bukan segalanya, walaupun emang segalanya butuh uang. Karena ya yang lebih penting gimana kita mulai dan gimana kita memahami situasi yang baru gitu loh. Karena ya jadikan uang sebagai faktor pendukung, bukan faktor utama. Karena gue mikir kayak setiap gue jalan-jalan gitu ya ke museum, gue mikir kayak yaudahlah, gue harus lebih fokus ke arah jalan mana aja nih yang akan gue ambil, terus nanti gue akan transit ke arah mana aja, terus habis itu gue akan jalan sejauh apa, terus nanti di sana pelajaran apa nih yang bisa gue ambil dari museum-museum yang telah gue kunjungi gitu. Dan dari sana gue belajar kayak melihat manusia-manusia lain gitu ya di sepanjang jalan. Mereka punya kehidupan, dan faktanya ya itu membuat gue sadar kayak ya uang emang bukan faktor utama, tapi faktor pendukung. Karena ya kalau misalnya lo banyak uang, mungkin lo akan lebih memiliki tanggung jawab yang lebih sih, yang gue tahu. Dan kayaknya alasan kenapa gue nggak dikasih sebagai menjadi anak orang kaya ya karena gue nggak mampu sih ngambil tanggung jawab itu. Gue mikir kayak ya mungkin ada sebab akibat gitu loh kenapa gue jadi kayak gini. Itu juga gue yakin atas dari tingkah laku dan perbuatan gue di masa lalu gitu loh. Jadi ya makanya gue mikir kayak harus ada yang berubah nih. Karena kan kalau misalnya kita menginginkan hasil yang berbeda, kita juga harus melakukan tindakan yang berbeda juga kan. Jadi gue mikir kayak apa ya yang bisa gue lakuin untuk mengubah hasil nantinya nih yang sedang gue pupuk gitu kan. Jadi kayak mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan sih, hal-hal yang belum dilakuin. Jadi ya mungkin gitu kali ya. Karena ya gue pikir kayak kok hidup gue hampa ya, kayaknya harus ada sesuatu yang baru gitu loh dari hidup ini. Karena ya gue takut semuanya tuh terlalu terlambat dan kita menyesali hal itu dan gak bisa mengubah hal itu. Jadi ya menurut gue selagi masih dikasih kesempatan gitu ya, jadi ya gak ada salahnya buat dimanfaatin. Karena kali aja Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang mungkin udah gue rencanakan, tapi ya emang belum terlaksanakan. Jadi ya sekarang mau melaksanakan hal-hal yang disuka dulu aja. Ya mungkin masih ada di dalam kontrol gue. Karena ya kan banyak hal yang gak bisa kita kontrol, kayak emosi orang lain, pemikiran orang lain, terus juga mengenai situasi dan keadaan di luar kendali kita. Itu kan kayak faktor eksternal ya. Dan gue mikir kayak apa ya hal yang bisa gue lakuin, hal-hal kecil yang mungkin memiliki impact dalam diri gue, dan gue bisa mengendalikan itu loh. Kayak gue bisa memilih untuk tetap berbahan, atau juga bisa memilih untuk mencari referensi, jalan-jalan, olahraga, jogging, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa gue lakukan dan gue bisa memilih melakukannya. Ada juga hal-hal lain kayak misalnya orang lain yang gak suka sama kita, terus kita memaksakan supaya mereka suka sama kita, kan itu nggak bisa. Karena ya gimana pun hal itu di luar kendali kita dan kita nggak bisa mengendalikan hal itu. Jadi gue makin kesini kayak gue tahu sih ini ala-ala stoik, tapi gue
nggak mempelajari stoik secara lebih mendalam gitu. Gue jadi emang masih dasar, tapi gue mikir kayak ya mungkin gue harus bisa memilah dan memilih yang mana sih yang bisa dikontrol. Ya kalau emang nggak bisa dikontrol ya biarin tangan Tuhan aja yang menentukan, karena ya sehebat apapun kita gitu loh berusaha menolak gitu, berusaha mengabaikan, ya kalau emang bukan milik kita ya nggak akan bisa. Dan jangan terlalu memaksakan hal-hal yang sebenarnya bukan punya lo dan bukan diri lo ya, karena ya sedipaksakan apapun, kalau misalnya bukan milik lo, cepat atau lambat hal itu akan hilang. Jadi ya nikmatin aja. Mungkin prosesnya memang harus seperti ini. Jadi ya udah, kayaknya segitu aja untuk hari ini.